Selamat sore buat sahabat Kas TV. Jumpa lagi di channel saya. Ada yang mempertanyakan tentang kebun ini di mana tepatnya. Ini di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Ini adalah kebun yang saya selama ini coba kembangkan dan berbagi buat sahabat semua agar menjadi motivasi bahwasanya anggur di Indonesia ini bisa tumbuh subur baik dan berbuah lebat. Jadi buat sahabatku semua, sebelum kita lanjut ke intinya, hari ini saya akan melakukan pemangkasan anggur Jupiter untuk yang kedua kalinya. Jadi perlu saya sampaikan, dalam pemangkasan ataupun pembuahan, setiap varian itu berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan, kita patokkan dengan satu jenis dan kita praktekkan dengan jenis yang berbeda. Jadi sahabatku semua, dalam perawatan dan pemupukan serta pengendalian hama mungkin sama, namun dalam pemangkasan setiap anggur pasti berbeda. Ada yang menancapkan yang penting subur, pasti anggur bisa berbuah lebat, tidak juga. Dan sudah saya buktikan di sini ada beberapa jenis yang sulit dibuahkan, dan buat sahabatku semua bisa dilihat di tempat-tempat yang lain, di sahabat-sahabat pengangguran itu juga ada salah satu atau beberapa jenis anggur yang benar-benar sulit dibuahkan. Sudah dilakukan treatment apa saja sampai di tingkat stres air pun tanaman itu tidak mau berbuah. Mungkin dipengaruhi iklim, cuaca, tempat, ataupun tanaman varietas itu tidak cocok di setiap wilayah masing-masing. Mungkin hanya ada tempat tertentu yang mungkin cocok, ataupun dikarenakan hal-hal yang mungkin belum kita temukan bagaimana tanaman itu kok tidak bisa berbuah. Jadi di sini saya sampaikan tuh Pak sahabat pemula, tanamlah varian yang genja-genja dulu yang bisa berbuah, karena pada intinya kita menanam anggur itu, tanaman itu yang kita tanam berbuah. Jadi tidak bisa kita pungkiri jika tanaman yang tidak berbuah itu bagi saya itu tidak berhasil. Untuk menumbuhkan saja mungkin sahabat semua bisa, namun untuk membuahkan belum tentu bisa, karena setiap varian itu berbeda-beda. Jadi di sini ada varian yang benar-benar sudah mudah dibuahkan, bisa saya sampaikan untuk sahabat pemula. Ada Tran, Ninel, Taldun, Harol, Akademik, Gospi, Jupiter, dan ada NN06. Itu baru saya tanam dan sudah menunjukkan bunga. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada jenis-jenis lain yang juga lebih genja, tapi intinya yang saya tanam itu sudah saya coba beradaptasi di tempat yang terbuka seperti ini tanpa naungan, dan dengan naungan itu hasilnya benar-benar bisa dibuahkan cepat. Jadi sebelum kita lanjut ke intinya, buat sahabatku, ini juga jenis Ninel. Ninel bisa kita lihat daunnya sangat subur, dia tahan terhadap jamur. Walaupun ini juga varian lawas, varian lama, namun untuk icip-icip, untuk sekedar hobi dan sahabat pemula, jadi Ninel ini juga bisa dicoba ya. Dan jika anggur Jupiter itu sangat saya sarankan harus punya, karena Jupiter juga salah satu tanaman yang mudah dibuahkan. Ini Tran yang sedang berbentuk beriset, bisa dilihat, dan sudah saya bersihkan yang kecil-kecil. Ini tanpa G3 alami. Ini sangat mudah sekali, cabangnya bisa dilihat masih benar-benar hijau, namun bisa dibuahkan dengan dompolan yang cukup besar. Jika dikasih GA3 mungkin tidak saya jarangkan, ini sudah saya jarangkan yang halus-halus, yang kecil-kecil. Bisa dilihat setiap tunasnya membawa buah seperti ini. Seperti ini, semua membawa buah. Dan ini saya pangkas berlanjutan, sebelumnya saya potong tidak berbuah, saya turunkan di posisi sini
Jadinya di sini tidak berbuah, saya turunkan dan alhamdulillah membawa buah. Jadi sistem potes pucuk juga itu cara yang lebih aman buat sahabatku, seperti ini. Dan bisa kita lanjut ke anggur Jupiter, bagaimana pemangkasannya. Jadi inilah Jupiter, ini Jupiter dari Rusia. Jadi buat sahabatku, ada beberapa jenis Jupiter dan ini salah satu jenis dari Ukraina ini. Ada yang jenis dari Jupiter dari Rusia sama seedless, namun ini yang Ukraina, dan di sana yang Rusia ada. Ciri-cirinya, jika Ukraina ini daunnya lebih tebal, lebih kasar, dan jika dari Rusia itu dia daunnya lebih mudah, seedless, sama-sama seedless ya. Oke sahabatku, kita lihat saja bagaimana caranya. Sebelumnya saya jelaskan dulu, saya lakukan pembuahan di sini. Ini bisa dilihat pemotongan di sini seperti ini, dan berbuah di sini, rata-rata berbuah di sini. Dan saya potong lagi di sini, bisa dilihat ini, dan berbuah lagi di sini. Ini sudah habis buahnya, berbuah lagi. Saya potong lagi di sini, bisa dilihat sahabatku semua. Saya potong di sini, berbuah lagi di sini, dan sini berbuah lagi di sini, berbuah dan berbuah lagi di sini. Ini sudah habis. Dan saya potong lagi di sini nih. Bisa dilihat ini pemangkasan terus, dan akhirnya berbuah lagi. Berbuah. Saya potong lagi di sini, berbuah dan berbuah. Jadi anggur Jupiter ini anggur yang benar-benar mudah dibuahkan. Jadi bisa terus menerus, namun dengan catatan tetap dilakukan nutrisi, perbaikan tanah, dan terus dilakukan penyemprotan. Namun di sini sedikit hancur, namun tidak masalah. Jadi untuk pemangkasan Jupiter itu tidak sulit. Di sini saya coba dimanapun, kalau Jupiter itu gampang dibuahkan. Ini saya potong di sini. Satu mata ruas di sini, ini dua ruas, bebas kalau untuk Jupiter, dan bisa long, bisa pendek. Jadi intinya Jupiter tidak bisa disamakan dengan varian lain yang mudah dibuahkan. Ada juga yang sulit. Jadi cara Jupiter itu tidak mempersulit kita, dia mudah dibuahkan dan rasanya benar-benar disukai dengan anak-anak. Oke sahabatku, akan saya skip saja, nanti bisa dilihat hasilnya dan saya akan jelaskan. Jadi sahabatku, ini steam long. Sebenarnya ini pun dibikin arm ya. Kita potong lagi di bawah ini. Semalam itu kita potong dari sini, walaupun armnya dari tunas air. Jika kita potong di sini pun ini tetap pecah membawa buah. Saya yakin seperti itu. Dan sudah saya praktekkan untuk Jupiter. Namun buat sahabatku semua, ini tidak disarankan untuk tanaman lainnya. Ini hanya untuk Jupiter. Jadi sahabatku semua, ini saya potong di bawah, dan di sini saya potong di atas, agar nantinya cepat di atas dan buat teduh aja. Jadi Jupiter ini tidak sulit, kemana aja dipotong, asal dia sudah pernah berbuah, sudah menunjukkan tanda bunga, potong saja. Dimana sahabatku semua ingin memotongnya, pasti berbuah. Dan setelah berbuah, potes, berbuah lagi, potes, berbuah lagi. Jadi di sini bisa kita lihat, satu sekali pemotesan buah di sini. Saya potes lagi, berbuah di sini. Saya potes lagi, berbuah di sini. Dan saya potes lagi di sini. Sekarang berbuah lagi di sini. Seperti ini, berbunga lagi. Jadi ini akan saya buang saja agar serempak. Oke sahabatku, inilah hasil dari pemangkasan yang saya lakukan. Jadi kalau untuk Jupiter, untuk sahabat semua, nggak usah khawatir, bebas mau dipotong mana saja. Di sini saya coba kelang-kelang, jadi saya perjarak seperti ini. Tadi di sini ada, saya potong saja di bawah ini.
agar nanti dia di sini dan yang di atas ini terus ke atas, jadi tidak saling mengganggu. Tetap kita gunakan. Sebenarnya ini harus kita buang, namun sayang bisa kita manfaatkan dengan pembuahan dia dari bawah, mungkin di 2 atau 3 mata tunas. Jadi ini pembuahan bukan yang kedua kali buat sahabatku, ini yang udah berapa kali. Dan seperti ini, di sini panjang, pendek, panjang. Bisa kita lihat ya, panjang, pendek, panjang, pendek, panjang. Dan sini pendek. Nih. Seperti ini hasilnya. Jadi di sini saya coba agak lebih tinggi agar nanti bisa cepat ke atas. Jadi bebas sahabatku semua, kemanapun untuk Jupiter ini nggak usah pening-pening, nggak usah yang ribet. Potong saja di mana sesuai yang kita inginkan, pasti dia pecah mbak buah. Lain halnya dengan tanaman lainnya yang varian itu tidak bisa diperlakukan sama seperti anggur Jupiter. Jadi buat sahabatku semua, ini khusus Jupiter. Jadi untuk Jupiter nggak usah pening-pening, nggak usah sulit, nggak usah ribet. Potong saja di mana yang mau kita potong, pasti dia berbuah. Dan saya yakin di tempat mana saja pun Jupiter ini sudah berhasil beradaptasi dan termasuk anggur legend, anggur yang mudah dibuahkan. Disenggol saja dia sudah langsung bunting, artinya dipotong di mana saja dia pasti membuahkan buah. Oke sahabatku, sampai di sini. Tunggu video saya selanjutnya di pemangkasan jenis varian anggur lainnya. Semoga saja ini bisa bermanfaat. Jadi jangan pernah ragu untuk menanam anggur. Terus lakukan kebaikan di bumi ini dengan penghijauan, dengan tanaman anggur. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.